Kencono merupakan bangsal utama di Keraton Yogyakarta, yang sekaligus menjadi rumah adat dari daerah istimewa Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan hasil dari perjanjian Giyanti pada tahun 1755 antara Pangeran Mangkubumi dengan Sultan Pakubuwono II. Keraton Yogyakarta sendiri mulai dibangun pada awal tahun 1756. Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I tinggal di Keraton Amberketawang selama masa pembangunan Keraton Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono I memilih daerah tempat di mana keraton akan dibangun dengan perhitungan yang cermat. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan kemiliteran, pengaruh udara, serta letak tanahnya, Keraton Yogyakarta dibangun di atas tanah yang semula merupakan tanah rawa. Perencanaan pembangunan Keraton Yogyakarta dilakukan secara menyeluruh untuk wilayah dan kotanya. Namun, dalam pembangunannya terdapat beberapa perubahan dan penambahan. Pembangunan yang dilakukan secara bertahap serta pergantian masa pemerintahan seorang raja mengakibatkan terjadinya perubahan dan penambahan, namun tetap menggunakan aturan seni dan tradisi yang ada. Dimulai dengan pembangunan wilayah keraton di bagian utama atau pusat, dengan bentuk dan ukuran membujur ke arah barat dan timur, yang kemudian didirikan beberapa bangunan di sekitarnya. Kemudian untuk halaman yang membujur ke arah utara dan selatan, dibangun kompleks-kompleks dengan berbagai bangunan. Di luar kompleks, di bagian sebelah barat dibangun Taman Sari, yaitu sebuah taman dan kolam pemandian yang terbuat dari bahan yang berbeda dan memiliki dinding batu yang kokoh yang dapat digunakan sebagai bentuk pertahanan. Sedangkan di bagian paling luar didirikan sebuah benteng yang mengelilingi seluruh kompleks keraton dengan 5 buah pintu gerbang. Demikian dibangunnya bangunan keraton beserta kelengkapannya. Dengan beberapa bagian masih tergolong sederhana, di samping unsur seni hias yang diambil dari Keraton Mojopahit. Ruang dalam bangsal Kencono berbentuk pendopo dan memiliki sifat multipurpose atau bangunan serbaguna. Lantai ruang bangsal dibagi menjadi beberapa tingkat untuk menunjukkan kedudukan atau hierarkinya. Bangsal berbentuk 4 persegi panjang, menghadap ke arah timur, dan dikelilingi teratak, yang menjadi tempat latihan menari putri kerabat keraton, dan memiliki lantai marmer. Bangsal mempunyai soko guru atau tiang sebanyak 4 buah, soko penangsap sebanyak 12 buah, serta soko penitih sebanyak 20 buah. Soko merupakan stilasi dari dinding sehingga menciptakan ritme dan kesan estetika yang rasional dan dinamis. Ruang dalam bangsal Kencono terhubung dengan ruang Proboyekso melalui selasar dan dibatasi oleh dinding gebyok kayu. Bangsal Proboyekso adalah tempat untuk menyimpan pusaka-pusaka keraton. Selain ruang dalam, terdapat ruang luar Gedong Kuning yang saling terhubung dengan ruang lainnya melalui selasar. Bangunan tempat tinggal Sri Sultan ini berwarna kuning gading dihiasi dengan beragam ukiran. Di sebelah Gedong Kuning terdapat Gedong Purworetno yang berfungsi sebagai kantor sekretaris pribadi Sri Sultan, sedangkan di sebelahnya lagi merupakan ruang Panti Semboko. Pada bagian selatan bangsal Kencono terdapat bangsal manis. Pola dan jenis ruang yang berurutan dan bertahap di setiap bangunannya disusun menurut unsur kepentingan dan disesuaikan dengan tingkat sosial penghuni. Struktur pada bangsal Kencono memperhatikan aspek hierarkinya. Semakin penting suatu ruangan, maka semakin tinggi penempatan dan unsur estetikanya. Atap bangsal Kencono terdiri dari 3 susun. Susunannya yaitu atap paling atas dan utama disebut atap berunjung, atap tengah disebut atap penanggap, dan atap paling bawah disebut atap penitih. Masing-masing bagian atap ini memiliki tiang penyangga atau kolomnya sendiri. Kolom ini memiliki perbedaan ukuran, bentuk, dan motif. Tiang utama yang menyangga atap berunjung disebut soko guru.
Tiang penyangga atap penanggap disebut soko penanggap, dan tiang penyangga atap penitih disebut soko penitih. Konstruksi atapnya menggunakan sistem lepas pasang atau lumbung gantung, di mana atap penanggapnya menggantung pada atap berunjung. Elemen ruang bangunan bangsal kencono. Lantai. Untuk lantai dasar bangunan disebut dengan jogan atau jerambah. Awalnya lantai ini terbuat dari campuran tanah dan batu kapur. Namun setelah beberapa waktu lantai ini menggunakan material marmer atau batu pualam dengan ukuran 50 x 50 cm. Bahan marmer atau pualam sendiri merupakan bahan yang menyerap panas, sehingga orang yang menginjakkan kaki di lantai bangsal kencono akan merasakan sejuk dan juga nyaman. Tekstur lantai yang halus dan warna yang cerah memberikan kesan luas dan juga terang. Lantai bangsal kencono terbagi menjadi 3 tingkatan. Bagian luar disebut dengan bagian purwo atau kulit, bagian tengah disebut madya, dan bagian utama disebut dengan wasono. Semakin ke dalam, semakin tinggi tingkatan lantainya. Hal ini berhubungan dengan hierarki, di mana raja memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sehingga penempatannya lebih ke atas. Tiang. Struktur tiang pada bangsal kencono terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu soko guru yang berada di ruang dalam dan berjumlah 4 buah. Kedua yaitu soko penanggap yang berjumlah 12 buah dan berada pada bagian tengah. Dan yang ketiga adalah soko penitih yang berjumlah 20 buah dan berada pada bagian luar. Langit-langit. Langit-langit bangunan ini terdiri dari 3 tingkatan yang mengandung makna ajaran Islam. Tingkatan paling bawah atau tingkat 3 melambangkan syariah, tingkat 2 melambangkan tarikat, dan tingkat 1 melambangkan tentang hakikat. Pada langit-langit bangunan bangsal kencono, terdapat makna yang terkandung dalam bentuknya. Bentuk langit-langit yang semakin ke atas semakin runcing berpiramida, melambangkan bahwa kehidupan manusia yang apabila semakin tua hendaknya semakin sempurna, dengan memikirkan hakikat kehidupan yang sesungguhnya.